Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Khususnya kami hendak menyimak firman-Mu pada pagi ini. Bantulah kami ya Tuhan, tuntunlah kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu dan semua jemaat, firman Tuhan menyapa kita semua pada pagi ini, Sabtu tanggal 14 Desember 2024, yaitu yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 97 ayatnya yang ke-11. Demikian dikatakan, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dalam bahasa Batak dikatakan, sai tarsabur do hatiuron diaka partigor jelalasni roha diaka na unjur maroha. Sampai situ pembacaan kita. Ada sebuah ungkapan atau sebuah tulisan yang pernah ditulis oleh seorang tokoh perempuan di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dia mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Kalau kita mungkin tahu atau pernah membaca kesaksian hidup Raden Ajeng Kartini, dia sungguh-sungguh memakai hidupnya, dia sungguh-sungguh mendedikasikan waktunya untuk membantu Indonesia merdeka dari penjajahan. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita masing-masing, apa yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini ini mungkin juga mengena kepada kehidupan kita masing-masing. Kita anggap setiap masalah, kita anggap setiap cobaan, kita anggap setiap ujian yang datang ke dalam kehidupan kita sebagai sebuah kegelapan yang ingin menenggelamkan, mengalahkan kehidupan kita. Tetapi apapun masalah, apapun cobaan yang kita hadapi, Tuhan selalu menguatkan dan menopang kita. Sehingga ketika kita selesai menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita, kita melangkah dari kegelapan menuju kepada terang. Begitu juga di tengah-tengah masa Advent kita saat ini. Kita manusia hidup di dalam dosa. Kita manusia hidup dalam kegelapan dan kekelaman. Namun kelahiran Yesus Kristus memberikan sebuah jaminan kepastian bagi kita semua. Kita meninggalkan kegelapan, kita melangkah pada kemenangan. Kita tinggalkan kekalahan, kita melangkah pada kepastian hidup. Mungkin kita tahu judul lagu yang mengatakan Pelangi Sehabis Hujan. Kenapa lagu ini ada? Coba kita ingat kembali Amang Inang, kisah tentang air bah di zaman Nuh. Pada waktu itu hujan datang hendak membinasakan peradaban manusia. Dan kita lihat semua manusia yang hidup pada waktu itu, semua habis lenyap dimakan oleh bencana alam. Namun Nuh dan seisi rumahnya, begitu juga dengan hewan ternaknya, Tuhan selamatkan.
Lalu selesai hujan, Tuhan buat perjanjian dengan Nuh bahwa Tuhan berjanji tidak akan ada lagi hujan yang seperti itu jatuh ke dalam bumi sehingga membinasakan kehidupan. Pelangi itu menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan semua jemaat, kalau kita melihat kehidupan Nuh, memang banyak tantangan hidup. Ketika kita sedang berusaha mempertahankan iman, kita dibenci, kita dikucilkan, kita dicela oleh banyak orang. Tetapi inilah fakta kehidupan yang harus kita hadapi sebagai seorang pengikut Yesus. Kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Begitu banyak yang tidak menyukainya, begitu banyak yang membencinya, begitu banyak yang hendak mencekal dia, bahkan mengantarkan dia sampai pada kematian. Namun, sekalipun tantangan itu hendak menjatuhkan Yesus, tetapi kualitas iman, kualitas kehidupan Yesus tidak terpengaruh oleh begitu banyaknya tantangan. Tuhan Yesus tetap mempertahankan imannya. Dia rela mati bagi kita, dia rela dibenci oleh dunia ini hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itulah kita semua boleh menikmati kuasa kebangkitan. Kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Oleh sebab itu, Mang Inang, ada sebuah pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam kehidupan ini, kita harus tangguh melawan berbagai banyak cobaan. Dalam kehidupan ini kita harus siap dibenci oleh dunia ini. Tetapi yakinlah, apa yang kita alami di dunia ini itu hanyalah penderitaan yang bersifat sementara. Tetapi jika kita mampu mempertahankan iman setia kita kepada Tuhan selama kehidupan kita, kita akan mendapatkan upah yang besar, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, tetap bertahan dalam iman. Jangan surut, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pasti akan menopangmu, Tuhan pasti akan menguatkanmu. Dan siapa yang tulus hatinya, Tuhan akan tambahkan pintu-pintu berkat baginya. Dan itulah yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bapak, Ibu, dan semua jemaat, sukacita itu adalah sebuah kondisi yang tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Kita lihat Paulus, dia mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya apa? Walaupun hidup Paulus pada waktu itu penuh dengan tantangan, dia dipenjara, dia disiksa, banyak yang membenci dia, tetapi dia tidak mau kehilangan sukacitanya. Sebab Tuhan menjanjikan sukacita yang besar bagi siapapun manusia yang mempertahankan imannya dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, selamat menjaga kesetiaan, selamat menjadi pengikut Tuhan yang tulus hatinya. Yakinlah dan percayalah, sukacita adalah bagian kehidupan kita di kehidupan yang kekal nanti kita terima dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah menyimak firman-Mu Tuhan pada malam ini, yang menyapa kami semua
bahwasanya orang yang tulus hatinya, dia akan dimenangkan. Dia akan dilayakkan untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, mendapatkan sukacita yang abadi. Ya Tuhan Allah, kami mau mendapatkan sukacita yang kekal itu. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, menyatakan, menyaksikan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kuatkanlah kami menghadapi segala cobaan, tantangan, dan ujian, sehingga dengan itu Tuhan, kami boleh menjadi pewaris kerajaan surga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.